kita mulai pelajaran, ayo kita nyanyi lagu nasional dulu. Silakan berdiri. Dibagi dengan 2, oke. Ya. Di sini. Berapa? 10. Kemudian dibagi berapa? 2. Dibagi 2 lagi, oke, berapa? 5. Oke, berarti faktor dari 20 adalah 2 kali 2 kali 5. 10. Oke. Berapa? 2 dan 5. KPK yang mana? KPK yang mana? 5. Oke, karena masih banyak yang bingung, ini yang akan kita bahas pada pembelajaran kita kali ini. Oke. Nah, jadi tujuan pembelajarannya adalah kita akan mempelajari faktorisasi KPK dan FPB. Kita akan belajar faktorisasi KPK dan FPB dengan metode kohfaktor. Dan yang kedua, penerapan dari KPK FPB di kehidupan sehari-hari. Oke, nah kita simpan dulu soalnya ini. Ayo kita nonton video dulu untuk memperjelas apa itu KPK FPB dengan metode kohfaktor. Oke, silakan dikeluarkan catatannya. Oke, dicatat poin-poin penting yang ada di videonya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dicatat dan ditanya. KPK. Silakan adik-adik simak pembelajaran kita supaya adik-adik bisa memahami materi pembelajaran kali ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Baiklah, kita lanjutkan ke materinya. Nah, yang pertama, tentukanlah FPB dari 20 dan 60. Sampai sini, apakah sudah mulai bingung? Atau udah ada yang mulai ngerti? Sudah mulai. Oke, kita pakai kata kuncinya dulu. Oke, kita kembali ke 20 dan 10 tadi. 20, 10, 10. Oke, kita tulis dulu faktor dari 20. 2 kali 2 kali atau 2 pangkat 2 dikali. Kemudian 10. 2 dikali 5. Oke, yang pertama KPK. KPK-nya berapa? Semua faktor
Yuk, FPB. FPB kata kuncinya faktor yang sama. Oke. 10 dan 20 punya faktor yang sama, ada angka 2 dan 5. 2 dan 5. Kemudian yang kedua kata kuncinya faktor yang terkecil. Berarti dari 20 dan 10 FPB-nya berapa? 10. Karena di angka 2 yang paling di angka 2 ada 2 jenis, ada 2 dan juga ada 2 pangkat 2. Kalau faktor yang terbesar berarti 2 pangkat 2. Yang terkecil adalah angka 2. Karena 20 dan 10 sama-sama punya angka 5, kita masukkan juga angka 5. Karena nggak ada pangkatnya, jadi dia sama-sama terkecil. Oke, sampai sini paham? Oke, lanjutkan dulu ke materi yang berikutnya adalah penerapan kehidupan sehari-hari KPK dan FPB. Kalian belajar KPK FPB itu untuk apa sih? Kita akan pelajari sekarang. Silakan diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Masa Adil Sumawapi. Saya mahasiswa P3K dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya bertugas di SDM Ekologi Kependidikan Pajajaran Purwakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah soal cerita. Tadi kalian sudah belajar bagaimana menggunakan KPK dan FPB dengan open faktor. Nah, sekarang di kehidupan nyata. Coba Bu Ayu kasih soal, silakan dicatat. Oke, silakan dicatat ya. Oke, silakan dicatat soalnya. Pak Panji memiliki perusahaan mebel. Pada tanggal 1 November, Pak Panji menjual lemari dan meja secara bersama-sama. Ya, tanggal berapa? Tanggal berapa? Pak Panji menjual lemari dan meja bersama-sama kembali. Yang kalian perlu analisis adalah bahasa di soalnya. KPK atau FPB yang digunakan? KPK atau FPB? Oke, suara bulat. KPK atau FPB? KPK. Oke, KPK. Coba dikerjakan. Oke. Ada yang mau maju ke depan mengerjakannya? Oke. Bima yang salah kostum mau katanya. Oke, silakan Bima. Ayo. Karena dia salah kostum sendiri, kita kasih dulu dia kerjain. Silakan. Oke. Silakan. Ya, langsung. Oke. 4 dan 14 berapa? KPK gitu aja. KPK semua faktor berarti. Yang nggak ada temennya juga bisa masuk. Ya. 2 pangkat 2 berapa tuh? 2 pangkat 4. Oh, 24. Bentar. Semua faktor berarti angka 2 juga masuk.